Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim ulama, para imam, tokoh masyarakat, tetua kampung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita dilimpahkan kesehatan dan keafiatan, kesempatan umur, waktu dan kehidupan, termasuk juga keimanan dan ketakwaan yang menggerakkan kita untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita usahakan, kita amalkan, diterima dan diridhoi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kelak dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita sama-sama berniat beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sengaja saya beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita juga sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah ini jamaah kita yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kemudahan, yang sempit rizkinya diberikan kelapangan, diijabah doa-doa kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah jadikan hamba Allah yang solih dan solihah. Mudah-mudahan akhir hayat kita tutup dengan taubat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas salah satu yang terkadang mengganggu amal ibadah kita adalah manusia di sekeliling kita. Karena itulah salah satu cara menghadapi manusia ini dengan kita beruzlah atau mengasingkan diri dari manusia. Baik dalam makna betul-betul kita mengasingkan diri, memisahkan diri dalam rangka beribadah, atau yang kedua dengan makna kita lebih banyak menyendirikan diri kita di waktu-waktu beribadah. Saat sholat ini kita khususkan di masjid, kita menepi-nepi ke masjid, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Atau dengan makna
kita menyendirikan anggota tubuh kita untuk tidak menyakiti orang. Ini pendapat yang ketiga. Artinya kalau satu dunia ini mengejek orang, kita jangan mengejek orang. Kalau satu dunia ini membicarakan keburukan orang, kita tidak ikut. Nah, ini menyendiri. Atau yang paling dalam, kita menyendirikan keinginan diri kita dari hawa nafsu yang buruk. Nah, ini lebih dalam lagi. Jadi kalau orang di mana-mana melakukan keburukan, kita pun tergoda, tapi kita memaksa diri kita untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan orang-orang. Nah, jadi ini makna yang lebih dalam. Nah, para jamaah, di dalam Al-Quran surat Al-An'am, ini kita lanjutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Surat Al-An'am ayat 116. Yang artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini bila kita ikuti kebanyakan orang di muka bumi. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Iyattabi'u illa dzann. Dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira. Sehingga dalam hadis baginda Rasul, yang masuk surga itu nanti sedikit, qalilun minal awwalin wa qalilun minal akhir. Sedikit yang di awal-awal, sedikit yang di akhir-akhir. Nah ini. Jadi kalau kita mau umpati kebanyakan yang dilakukan manusia itu pasti menyesatkan kita dari jalan Allah. Ini dalam Al-Quran. Sehingga para jamaah, kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita perlu beruzlah dalam bentuk-bentuk yang 4 tadi? Ya kalau tidak, yang pertama mengasingkan sama sekali atau memperbanyak waktu kita beribadah kepada Allah menyendiri. Karena yang pertama tadi alasannya, kebanyakan manusia ini menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Nah, jadi kita lihat misalnya, tapi kita tidak memandang diri kita paling baik, tapi kita berusaha menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Kalau orang tidak sholat, bisa jadi nanti bertaubat di akhir hayat. Tetapi kita berusaha, kita menjaga, kita istiqomah, sholat, siapa tahu besok pagi meninggal. Nah itu aja. Karena perkara hidayah ini datangnya dari Allah. Nah ini yang pertama para jamaah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan manusia ini sesuai dengan ayat Al-Quran tadi menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Nah, baik secara luas ataupun secara khusus. Secara luas ini para jamaah mungkin yang non muslim misalnya. Kalau di Amerika misalnya, menyibukkan kita dengan perkara duniawi saja. Atau secara khusus umat Islam sendiri. Umat Islam kita sendiri. Sehingga rame penelitian, coba berapa sekarang yang buta huruf terhadap Al-Quran. 60% itu masih buta huruf terhadap Al-Quran. Berapa persen yang sholat. Nah, ketahuan berapa persen yang ngaji, apalagi
Ini realitas keadaan sosial kita. Kalau di KUA itu ditanya mempelai laki-laki, perempuan, kalau di rumah sholat, ada yang jawab enggak sholat, ada yang jawab sholat. Coba nanti kalau ada yang pengurus KUA tanya Pak. Nah itu, adakah pengurus KUA di sini? Ini realitas kehidupan kita. Realitas kehidupan kita. Kalau kita, anak kita tidak ikut gaya, bajunya, HP-nya, sepeda motornya, itu akan mungkin tidak dapat teman. Kan kalau mau punya teman harus satu geng ini harus apa gitu. Motornya ini, bajunya ini. Tapi kalau ndak ikut sholat biasa saja. Nah inilah dunia kita para jamaah. Dunia kita saat ini. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita ini jadi hamba Allah yang solih dan solihah. Minimal nanti kalau kita meninggal yang bacakan Yasin tahlil anak cucu kita itulah. Nah, nanti jangan-jangan HP di setelnya Pak. HP-nya masuk surga nanti. Nah ini minimal anak kita. Karena seringkali kita temukan ketika orang tua meninggal, anak ini tidak sholat. Masya Allah. Ada juga yang tidak tahu sholat jenazah, mungkin tidak pernah sama sekali sholat jenazah. Ada juga yang tidak membacakan, ya kalau kita Yasin misalnya. Nah sibuk dengan perkara yang lain. Nah ini para jamaah. Jadi dunia kita sekarang ini kebanyakan menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Nah, sehingga kita usahakan apapun yang kita lakukan itu dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah nanti yang kita bahas pada poin kedua. Nah, pada poin kedua, kata Imam Al-Ghazali yang terakhir kita bahas 2 minggu yang lalu, kenapa kita dianjurkan untuk beruzlah? Kata Imam Al-Ghazali, alasan yang kedua, allati taqtadi tafarrada anin nasi fi hadha sya'ni anna nasa yufsiduna alaika ma yahsulu laka minal ibadati in lam ya'simillahu subhanahu bisababi ma ya'ridu min qibalihim min dawa'ir riya'i wat tazayyuni. Nah, jadi sebab yang kedua, para jamaah, kalau kita tampil di hadapan manusia dengan apapun yang kita punya, baik jabatan kita, harta kita, ilmu kita, baju kita, penampilan kita, nah, itu sedikit banyak akan merusak dari amal ibadah kita, apalagi mereka yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi bagaimana memahaminya ini? Nah, kata kuncinya, kata Imam Al-Ghazali, karena tampaknya kita di manusia menjadi sebab kita riya dan ingin berhias berlebihan agar dipuji manusia. Nah ini coba kita jelaskan pelan-pelan. Pada pertemuan minggu lalu kita jelaskan rumah kita berhamburan, ditelepon mertua jam 10 pagi mau datang. Nah, jam 10 malam ditelepon, begadang kita membersihkan rumah. Nah biar rumahnya kelihatan bersih. Nah biar dilihat oleh mertua rumah kita bersih dan kita ini rajin. Nah ini. Jangan seperti itu Pak. Nah bisa. Nah, para jamaah, kalau kita menampakkan di hadapan manusia amal ibadah kita, ada penyakit hati yang terkadang timbul. Kita ingin dipuji oleh manusia. Nah, ingin dipuji manusia. Satu, kalau ibadah. Yang kedua, para jamaah, kalau kita punya rumah bagus,
Nah, kemudian pekerjaan yang bagus, itu juga kadang menghadirkan di hati kita rasa tinggi hati. Rasa tinggi hati. Walaupun sedikit porsinya atau banyak, apalagi kalau ketemu pas Idul Fitri. Nah, kalau pulang ke kampung saat Idul Fitri itu ketemu dengan teman-teman lama kita. Itu keluar omongan yang saling membanggakan diri. Anak sampean berapa? Alhamdulillah 2, sampean 4, sampean 3 saja cukup. Nah, nomor 3 pilihannya soalnya. Yang satunya belum punya anak, ganteng-ganteng kok belum punya anak. Nah, itu kita membandingkan, Pak. Membandingkan. Bicara rumah, membandingkan di mana tinggalnya, di sini, di sini, di sini, di sini. Anaknya sekolah di mana, di sini, di sini, di sini. Sehingga ada dalam status WhatsApp itu malas pulang kampung karena isinya nyinyirin orang saja. Anaknya berapa? Belum punya anak diejek, belum nikah diejek. Sudah nikah belum punya anak diejek. Sudah punya anak belum punya rumah kena juga. Nah, sudah punya rumah, rumahnya 2 kena juga. Punya pom bensin kena juga. Tidak selamat kita ini Pak dari omongan. Nah, jadi kalau kita menampakkan itu bisa timbul rasa riya, yang kedua ingin lebih. Pak, jangan kalah. Dengan tetangga sebelah tamannya sudah di-upgrade, ayo taman kita di depan rumah di-upgrade juga. Masa kalah kepala dinas dengan kepala cabang? Nah, misal. Itu kan sering Pak terjadi, kadang tidak kita sadari. Nah, sehingga para jamaah ada satu doa. Doanya bagus. Kalau kita bercermin apa doanya Pak? Ada yang ingat? Kalau kita bercermin, ibu-ibu ada yang ingat? Nah ini, betul ini, ini, Pak Ketua Takmir kita. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan bentuk rupaku ini, maka perbaikilah akhlakku. Ini doanya sebenarnya dari hadis, Pak. Hadis riwayat. Ada yang pertama riwayat Ibnu Hibban, yang kedua riwayat Imam Ahmad. Hanya saja ada nanti yang membaca Allahumma ahsin, bukan hasin. Nah, tapi maknanya sama saja, kurang lebih. Nah, dari doa ini para jamaah, itu kalau kita maknai, kalau kita punya sesuatu ini, apa rumah, kemudian rupawan, kemudian anak yang taat, apalah semuanya dari perkara duniawi yang kadang orang iri itu. Itu hendaklah kita niatkan untuk Allah. Ini penting kan Pak. Misalnya ketika kita berdandan, ibu-ibu niatkan untuk Allah. Bukan biar tidak kalah matchingnya di pengajian. Yasinan misalnya gitu, biar tidak salah. Yang sana tebalnya lipstiknya, saya jangan kalah tebal juga. Sampai ke atas hidung lipstiknya. Bapak-bapak, bisa aja bapak-bapak apa di jam tangan. Wah, sana jam tangannya Rolex. Jangan kalah juga saya jam tangannya merek Relax. Padahal enggak ada merek Relax itu. Nah, doa tadi Pak mengajarkan kita, Nabi itu mengajarkan di balik semua yang kita punya yang bagus ini, termasuk ibadah itu, ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu akhlaknya juga bagus. Jadi dari yang kita punya. Nah, itulah nanti yang di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, hadisnya panjang. Kata baginda Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqali dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada
sebiji ketil dzurrah. Ada yang bilang biji sawi, ada yang bilang juga biji atom, nah yang lebih kecil. Kalau ada rasa sombong di hati kita, nah karena sombong ini pakaiannya Allah. Yang berhak sombong cuma Allah. Wa qala rajulun, lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasul, ini gimana? Nih nanti ini sesuai kehidupan kita. Kalau ada seseorang yang suka pakai baju yang bagus. Satu. Kedua, sendal yang bagus. Karena dulu enggak ada mobil, adanya unta. Jadi yang tampak dulu itu keelokan kekayaan seorang tuh pada baju dan sendal di zaman Nabi. Nah, kalau zaman kita sekarang kan mungkin mobilnya, HP-nya, jam tangannya, Pak, anting-antingnya, gelangnya, gitu kan. Nah, lalu berkata baginda Rasul, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala." Allah itu indah dan suka keindahan. Nah, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Sesungguhnya takabur itu satu menolak kebenaran, kedua merendahkan manusia. Jadi para jamaah, misalnya kita punya pertanyaan, bolehkah saya membaguskan lagi rumah kita bagus? Boleh. Allah senang yang indah. Bolehkah saya membaguskan pakaian saya? Boleh. Bolehkah saya membaguskan ibadah saya? Sangat dianjurkan. Allah maka senang. Tetapi hendaknya niatnya itu karena Allah. Karena tadi innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi niat kita itu karena Allah. Nah, kita tadi disuruh uzlah karena seringkali yang kita tampakkan itu menimbulkan rasa riya dan kita ingin berhias. Makanya di sini diingatkan, apapun yang kita niatkan itu usahakan niatkan karena Allah. Ibu-ibu misalnya beli kosmetik, niatkan karena Allah. Yang keduanya bonus menyenangkan suami. Bapak-bapak ngasih cincin emas ke ibu misalnya paket lebaran. Paket lebaran itu isi dapur dan seperangkat perhiasan misalnya. Itu niatkan kenapa? Niatkan karena Allah. Yang kedua baru meniatkan untuk menyenangkan istri. Jadi apapun, mau beli motor misalnya, ini motor ini bagus, kebetulan saya perlu. Niatkan pertama karena Allah. Ini saya beli ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dan mudah-mudahan lebih taat beribadah. Baru niatkan kedua menyamani diri. Nah ini para jamaah. Sehingga tidak timbul rasa riya. Karena kita tadi Pak, omongan orang ini tidak stop. Tidak beli motor salah, dibilangin miskin. Beli motor dibilang kredit. Sudah beli motor, wah paling motor kreditan itu. Ya kan, minjam motor diomongin tetangga, hari-hari minjam motor, serba salah kita. Sehingga kalau kita beli motor, karena niatnya karena Allah, ada omongan macam-macam itu biasa aja. Nah itu menata hati kita para jamaah. Karena para jamaah, apapun di dalam agama Islam ini tidak lepas dari sisi lahir dan sisi batin. Sholat tadi, gerakannya harus seperti ini, ruku seperti ini, sujud, tidak boleh mendahului imam. Tapi batinnya juga kita usahakan bagus. Dalam bermasyarakat juga seperti itu. Masyarakat ini secara luas, tadi pertama, kebanyakan akan mengganggu amal ibadah kita. Yang kedua, kalau kita sudah beribadah, nah, ibadah kita ini pun nanti berkurang. Kenapa? Karena timbul rasa riya, rasa sombong, kita ingin berhias di hadapan manusia biar
dibilang ini, dibilang itu dan lain sebagainya. Nah, inilah para jamaah. Tadi kata Imam Al-Ghazali, ma yu'ridu min kibalihim min dawair riya wa tazayyuni. Inilah yang akan tampak dari sisi mereka, hal-hal yang menimbulkan riya dan rasa ingin berhias. Kita sambung. Walaqad sadaqa Yahya ibni Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu haitsu qala ru'yatun nasi bisatur riya wa haula'iz zuhadu qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na hatta tarakul mulaqah wa tazawwura wa laqad zukira anna Harim ibni Hayyan qala li Uwais Qarni rahimahumullah ya Uwais silna biziyarati wal liqa faqala Uwais qad wasaltuka bima huwa anfa laka minhuma wa huwa du'a'u ala zahril ghaib. Nah, li'anna ziyarata wal liqa'a yuridu fihi matazayyun war riya. Nah, ini para jamaah, maka benarlah apa yang dikatakan Yahya ibni Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Beliau berkata, ru'yatun nas. Nah, pandangan manusia terhadap kita adalah hamparan yang mungkin menimbulkan riya di dalam diri kita. Nah, jadi kalau pandangan manusia terhadap kita, Pak, apa yang kita miliki, anak, rumah, karir, ibadah, itu mungkin menimbulkan itu. Dan orang-orang yang zuhud sungguh takut hal ini mengenai diri mereka. Sampai-sampai mereka itu menjaga tidak saling berjumpa dan saling berkunjung. Nah, nanti kita sinkronkan dengan hadis ziarah. Karena ada dalam hadis man sarrahu ayyub satalahu fir rizkihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, kemudian rezekinya ditambah, sambunglah silaturahmi, sering-sering ziarah. Nanti kita coba kompromikan dengan makna ini. Nah, sampai-sampai orang-orang zuhud dulu meninggalkan untuk berjumpa dan saling berkunjung. Nah, padahal tadi hadisnya, Pak, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, nah, diluaskan rezekinya, sambunglah silaturahmi, artinya sering-sering ziarah. Tapi orang-orang yang zuhud, para jamaah, itu malah menghindari pertemuan dan saling ziarah. Nah, maka disebutkan ada seseorang ulama berkata, Harim ibni Hayyan berkata kepada Uwais Al-Qarni, yang keduanya dirahmati oleh Allah. Wahai Uwais, ayo sambunglah silaturahmi kita dengan ziarah dan saling bertemu. Artinya kita bertemu, Pak. Ya, ulun ke rumah pian, pian ke rumah ulun misal. Faqala Uwais, maka berkata Uwais, sungguh aku telah menyambung silaturahmi dengan engkau dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Apa itu? Ad-du'a'u ala zahril ghaib. Aku doakan engkau dari sisi yang engkau tidak tahu. Kan ada hadisnya, Pak. Siapa yang mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak tahu, nah, lupa hadisnya ini, itu nanti malaikat kembali mendoakannya. Kata malaikat, walaka misluh, dan bagi engkau seperti semisal yang engkau doakan. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita rezekinya kurang, mungkin kita perlu banyak, inilah untuk anak lah. Doakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan si fulan dilapangkan rezekinya. Ya Allah mudah-mudahan si fulanah diluaskan rezekinya. Itu yang kita doakan tidak tahu. Itu dibalas oleh malaikat mendoakan kita. Dan bagi engkau seperti itu juga. Nah, ini amalan mendoakan orang. Nah, kita kembali dulu ke sini. Huwa anfa, dan kata Uwais, aku telah menyambung kepada engkau sesuatu yang lebih bermanfaat daripada bertemu. Apa itu? Yaitu aku mendoakan engkau dari sisi yang engkau tidak mengetahui.
Lalu ditanya, kenapa tidak bertemu? Karena bertemu itu dan saling ziarah itu terkadang menimbulkan rasa riya dan ingin menghiasi diri. Nah, jadi artinya para jamaah, bukan ziarahnya yang tidak boleh, tapi isi ziarah silaturahmi kita itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita ini kan belajar tasawuf, Pak. Nah, tasawuf itu kan sesuatu yang secara batin. Kalau belajar fikih kita, misalnya dengan Ustadz Wahyu, gerakan sholat, kalau tertinggal masbuk kayak apa, kalau duduk kayak apa. Kalau tasawuf, bermainnya bagaimana sholatnya bisa tenang, setelah sholat menenangkan, tidak kepanasan. Ada yang baca Quran satu halaman kepanasan, sudah kenapa? Nah itu. Nah, kembali kita ke ungkapan umum tadi, apapun ibadah di dalam agama kita itu tidak lepas dari sisi lahir dan batin. Nah, kalau kita silaturahmi para jamaah, silaturahmi untuk riya, satu untuk menyombongkan, kita berasa menyombongkan diri kita. Yang kedua, tazayun. Tazayun itu saling meninggi-ninggi. Nah, saling meninggi-ninggi. Kalau di film pendek itu ibu-ibu dengan ibu-ibu. Alhamdulillah suami saya naik jabatan. Tapi tangannya kecincin, Bu. Tangannya kecincin. Kecincin. Yang lawannya tidak mau kalah. Masya Allah, gatal ini. Ini gelangnya di sini, Bu. Artinya bersaing. Paham? Ibu paham? Ibu-ibu bersaing. Yang satunya, iya ya saya lupa. Ada ini kalungnya di sini. Nah itu yang pertemuan seperti itu yang dicela. Artinya kita itu mau saling tinggi-tinggi aja Pak. Saling ya apalah saling bersaing. Nah ini ibu-ibu. Begitu juga dengan bapak-bapak sama. Nah bapak-bapak apa misalnya gitu kan. Apa misalnya bersaing, gimana rumah? Sudah tingkat 2? Belum? Nah, aduh, kepala dinas kok rumahnya tingkat 1, ini misalnya. Nah itu kan, itu Pak, kita ini kan hidup di masa di mana yang nyata tidak sesuai dengan keadaan. Kan pakai HP semuanya Pak. Kita pakai HP kan, di mana? Lagi di Mekah. Belakangnya kan ini poster Ka'bah lagi di Mekah gitu. Ya kan Pak? Coba aja, di mana? Di Mekah. Di mana? Di pantai, kaki kita minjak pasir, padahal pasirnya di depan masjid. Nah, kita itu kan hidup di masa aneh sekarang gitu. Yang nyata tidak sesuai kenyataan. Alhamdulillah mobil baru lagi, padahal mobil orang diparkir di big mall. Nah, kita foto gitu kan di samping. Nah kita itu sekarang masuk dalam fase kehidupan seperti itu. Tazayyun, kita itu menghias diri kita. Nah saat silaturahmi itu isinya itu, nah itu yang dilarang. Nah itu maknanya. Jadi Nabi tadi hadisnya tidak salah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahmi. Memang betul. Kalau kita sering silaturahmi Bapak Ibu, satu pengalaman kita itu tambah. Dulu saya pas pondok sering ke kampung Pak, di Jawa Ponorogo itu cerita sama orang-orang tua itu. Orang-orang yang sudah 60, 50, banyak ceritanya. Kita bisa ambil pelajaran. Itu kata ulama, usia muda tapi pemikirannya sudah seperti orang dewasa. Karena kita dapat pengalaman ilmu. Itu satu. Yang kedua, yang namanya bisnis itu tidak lepas dari silaturahmi. Ya kan Pak? Kalau kita jualan itu harus orang tahu banyak. Biar di mana beli ini, oh tempat si anu, oh itu kawan itu. Nah, beli kita di situ. Bisnis memang seperti itu. Dan Nabi mengajarkan memang silaturahmi. Kalau bisnis menutup diri, itu menutup peluang untuk bertambah rezeki. Yang namanya kita bisnis, pasti menjaga hubungan baik. Kalau barang rusak kita ganti, servis kepada pembeli. Kalau dalam motor itu ada servis purna jual, setelah dijual
Ini kalau mau servisnya Pak, kita layani. Kalau rumah rusaknya di rumah, kami datangi. Nah memang seperti itu kan ziarah. Nah sehingga para jamaah, kata ulama, kalau kita silaturahmi, tadi ketemunya untuk berbangga-bangga. Berbangga ini kan belawan artinya Bu. Yang satu gini, yang satu gini, yang satu gini kan. Belawan. Artinya saling meninggi-ninggi gitu. Atau sekedar kita aja yang menyombongkan. Oh, saya Pak Alhamdulillah jadi kepala dinas misalnya. Alhamdulillah rumah tingkat 2. Padahal kawan kita itu rumahnya sudah nyewa di bangsalannya kayu. Nah itu salah tempat berkisah itu. Nah itu kita terkadang tidak peka sehingga ada satu ungkapan bukan hadis tapi ungkapan hikmah. Jangan berkisah kenyang terhadap orang yang lapar. Jangan berkisah sehat terhadap orang yang sakit. Artinya kalau orang kawan kita ini sakit, jadilah kita juga seperti orang sakit. Ikut merasakan empati, simpati. Nah inilah para jamaah. Jadi kalau silaturahmi kita itu memang niatnya karena Allah, itu dianjurkan oleh baginda Rasul. Wakila li Sulaiman al-Khawasi hina qadima Ibrahim ibni Adham. Fala ta'tihi faqala li an al-qassaytada maridan. Ahabbu ilayya min liqa'ih pastankaru zalika min qawlihi. Faqala ini ahafu idza lakituhu an atazayyana lahu wa idza lakitu syaitana imtana'tu minhu. Nah, ada juga nih kisah yang kedua. Dikatakan kepada Sulaiman al-Khawas ketika mendatangi Ibrahim ibni Adham, Ibrahim bin Adham. Kenapa engkau tidak datang kepadanya? Ada yang bertanya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku bertemu dengan setan lebih aku cintai daripada bertemu dengan beliau. Kenapa seperti itu? Beliau ini kan ulama. Nah ini diingkari. Bukan seperti itu, kata beliau, aku takut kalau aku bertemu dengannya, timbullah rasa hati aku ingin berhias, meninggi-ninggikan diriku. Sedangkan jika aku bertemu dengan setan, aku justru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini Pak. Jadi kita ini ke pos gardu siap-siap sudah, ini. Yang mau kita sombongkan misalnya, nah itu jangan. Nah, jangan sebaiknya. Apalagi dalam kehidupan sekarang di mana kita ini tidak tahu hati manusia. Apalagi sekarang kejahatan di mana-mana, ada tetangga membunuh tetangga, ada saudara membunuh saudara, ada anak merampok orang tua, ada orang tua juga menyakiti anak. Nah, ini zamannya zaman edan katanya sudah. Di mana di lagu kayak itu Pak. Lalu kisah yang ketiga, laqad laqiya sayhil imam ba'dal arifin fatazakkara maliyan summa da'au fi akhiri hadisihi ma faqala shaykhi al-imam al-arif lil arif ma azunnani jalastu majlisan ana bihi arja min majlisi hadha faqala lahu al-arif lakinni ma jalastu majlisan ana lahu akhwafu min majlisi hadha alasta ta'madu ila ahsani hadisika wa ulumika fatuhaddisuni biha wa tudhiruha baini yadaya wa ana kadzalika faqad waqa'a riya fabaka syaikhi imam malian summa gusya alaihi. Nah ini kisah yang ketiga dari ulama juga. Ini kata Imam Al-Ghazali, sungguh guruku telah bertemu dengan sebagian orang-orang yang arifin. Arifin ini orang yang betul-betul sudah luar biasa imannya kepada Allah. Lalu berkata guruku ini kepada orang yang arif tadi. Kalau kita sering mendengar ma'rifatullah, orang yang sudah betul-betul mengenal Allah. Tapi kita ingat dalam pelajaran tasawuf ini para jamaah, kita tidak boleh lepas satu dari Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga fikihnya harus kuat, lalu yang berikutnya baru kita belajar tasawuf. Jadi tidak boleh tasawufnya saja, harus fikihnya. Makanya bagus di masjid ini ada fikih Ustaz Wahyu. Jadi kita tahu
Gerakannya bagaimana yang pas, bacaannya yang pas. Jangan lupa juga tauhidnya, ada tafsirnya, ada hadisnya juga. Nah ini menguatkan. Nah, lalu berkata orang yang arif billah ini, Syekh Guru Imam Al-Ghazali ini berkata kepada yang orang yang arif billah ini, orang yang mungkin wali, aku tidak menyangka dapat bertemu dengan sampean. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, ini guru beliau ini senang. Tapi wali Allah ini, Al-Arif Billah ini, saya justru takut ketemu sampean ini. Justru takut ketemu sampean ini. Kenapa takut? Nah, ini ditanya kata orang yang Arif Billah tadi, wali ini, alasta ta'madu ila ahsin hadisika wa ulumika. Bukankah engkau ketika bertemu denganku menampakkan kepadaku pembicaraan yang elok, kemudian ucapan yang bagus, sebagaimana juga aku akan berusaha menampakkan perkataan yang bagus, ucapan yang elok, nasihat yang mengagumkan. Nah, artinya kita sengaja kan Pak itu. Biar dilihat, oh ini ketemu tuan guru, kita baik-baik dengan tuan guru. Tuan gurunya juga, nah ini kayak apa umat nih baik-baik. Nah kalau sudah di rumah dengan istri, lain sudah ucapannya. Terpeleset istri, mata tuh di mana? Maka mata 2 sudah, mata kaki ada, mata di kepala ada, 3 berarti. Kalau sudah keluar baiknya luar biasa. Nah ini kita ini Pak terkadang tidak sinkron di dalam dengan di luar. Padahal Allah itu menyuruh kalau baik-baik di dalam, bahkan lebih baik lagi diperbaiki di dalam. Hiyarukum wa hiyarukum linisaihi. Sebaik-baiknya laki-laki itu yang paling baik terhadap istrinya di rumah. Nah, tapi kita ini bila dengan istri di rumah semau-maunya. Kalau sudah di depan bos siap dan gitu. Nah itu. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan ulama, kita menampakkan kebaikan, ulama pun seperti itu. Nah inilah yang para jamaah dicoba diluruskan oleh Imam Al-Ghazali seelok-eloknya. Yang di rumahlah kita perbaiki, seelok-eloknya juga kalau kita bertemu, janganlah menampakkan seperti itu. Artinya sewajarnya saja. Nah ini sedikit para jamaah untuk melembutkan hati kita agar silaturahmi kita bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal